Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Yaping Media yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Jalaluddin, Imam Jalaluddin Ar-Rumi pernah dawuh di dalam kitab Fihi ma Fihinya bahwasanya manusia itu sejatinya seperti nei. Nei itu adalah bagian dari pohon bambu yang dipotong dan diambil dan dijadikan sebagai seruling. Kita itu adalah bagian dari seruling yang diambil dari pohon bambu yang sebenarnya dulu diciptakan kesatuannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu digambarkan seperti seruling. Seruling itu memiliki lubang kosong. Nah, itulah kita. Saat jiwa kita dibuat oleh Allah, saat jiwa kita diciptakan oleh Allah, Allah menciptakan jiwa kita dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Kemudian Allah menitipkan jiwa kita yang suci dan bersih ini kepada jasad. Jasad inilah yang dipasangkan oleh Allah dengan yang namanya nafsu. Tetapi Allah adil, tidak hanya nafsu saja yang dipasangkan di dalam jiwa ini, di dalam tubuh ini, tetapi Allah menyertakan akal. Di dalam konteks fikih sendiri, seseorang tidak akan bisa dibebani hukum-hukum syariat kalau dia tidak memiliki akal pikiran. Jadi pikiran di sini memiliki porsi yang sangat besar sekali di dalam keikutsertaannya untuk menentukan manusia apakah dia boleh ditaklif dengan hukum-hukum syariat, apakah dia tidak boleh ditaklif dengan hukum-hukum syariat. Selama manusia masih memiliki logika, selama manusia masih memiliki pikiran yang waras, maka manusia pun tetap harus menjalankan perintah-perintah Allah. Atau dalam arti kata yang lain, manusia mau tidak mau harus rela, harus mau untuk ditaklif, dibebani hukum-hukum syariat yang memang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah tidak serta-merta memaksa manusia untuk menjalankan hukumnya. Allah menyertakan manusia dengan otak dan juga Allah menyertakan manusia dengan nas-nas. Nas itu terdiri dari teks Quran dan juga teks hadis. Teks Quran dan teks hadis biasanya memiliki bahasa yang global. Kenapa? Karena teks Quran dan hadis ini selalu digunakan, selalu layak untuk digunakan di berbagai zaman dan juga di berbagai tempat. Entah itu 1000 tahun yang lalu, entah itu sekarang, atau entah zaman yang akan datang. Bukti dari globalnya bentuk teks Quran dan juga hadis. Memang kita akui bahwa sebagian teks Quran dan hadis ada yang menunjukkan hukum-hukum yang sangat terperinci. Tapi tidak kalah banyak juga teks-teks Quran dan juga hadis yang memiliki bentuk yang cenderung global. Nah, keglobalan ini digunakan untuk menjaga kualitas teks Quran dan hadis agar selalu layak digunakan di berbagai situasi dan kondisi, di berbagai zaman, mulai dari zaman terdahulu, zaman sekarang, atau zaman yang akan datang. Banyak pertanyaan yang muncul dulu banyak sekali pertanyaan yang muncul kepada pribadi saya sendiri. Mengapa di dalam Quran itu atau di dalam hadis Rasul atau Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan hukum-hukum itu secara perinci seperti kitab-kitab mausu'ah fikih. Misalkan bagaimana hukum bermain Twitter atau Facebook itu di Quran, itu di kitab-kitab mausu'ah fikih pasti ada. Tetapi di Quran kalau kita mencari kata Facebook atau Twitter ila yaumil qiyamah itu tidak akan ditemukan. Sampai Firaun bangkit kembali itu tidak akan ditemukan. Kenapa? Ini digunakan untuk menjaga kualitas Al-Quran. Misalkan ketika di zaman Rasul sudah menjelaskan tentang Twitter, maka Rasul maka di hadapan umatnya dan di hadapan
masyarakat pada zaman tersebut, Rasul serta Al-Quran akan dianggap sebagai satu pasangan atau satu paket yang ngibul, yang terlalu berhayal, yang terlalu memakai alam khoyalinya. Kenapa? Di zaman 1400 tahun yang lalu Twitter itu belum ada. Sangat aneh dan sangat menjadi problem jika saat itu Al-Quran sudah menjelaskan masalah Twitter. Tapi ketika masalah hukum Twitter ini ada di Quran, ditulis di Quran, bagi kita pembacanya di era sekarang mungkin menganggap bahwasanya Al-Quran ini adalah kitab yang sangat up to date, kitab yang sangat relevan, kitab yang sangat sesuai dengan kondisi dan situasi zaman sekarang. Bahkan Twitter aja ada di Quran, itu berarti menunjukkan Al-Quran yang sangat up to date. Tapi bagi anak cucu kita 50 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang, jika Al-Quran masih menjelaskan masalah Twitter, Al-Quran akan dianggap sebagai kitab yang usang, kitab yang enggak up to date, kitab yang kuno. Kenapa? Mungkin 50 tahun yang akan datang Twitter itu sudah punah dari muka bumi ini, akan digantikan dengan media sosial yang lebih canggih. Makanya Al-Quran itu sebagian memakai bahasa yang komprehensif, bahasa yang cenderung memiliki makna yang bisa disesuaikan dan bisa diakomodasi atau diaplikasikan dengan keadaan atau zaman yang dimana zaman ini selalu berganti-ganti dan selalu dinamikanya itu selalu bergerak sesuai dengan zaman yang ada. Jadi itu bahasa Quran yang global. Jadi Allah menyertakan kita akal pikiran yang dimana akal pikiran tersebut bisa menjadi penyambung lidah antara teks Quran hadis yang sebagian memang bentuknya global dan juga antara konteks yaitu dinamika manusia yang selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi di dalam logika usul fikih sendiri bahwasanya akal pikiran manusia itu memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama itu adalah sebagai fa'il. Jadi akal itu sebagai pelaku. Fungsinya adalah akal ini digunakan sebagai alat atau sebagai pilar utama untuk mengijtihadi teks-teks Al-Quran dan juga hadis yang terkadang global dan disesuaikan dengan kebutuhan manusia yang mungkin saat ini dibutuhkan. Tapi ada kalanya yang tidak kalah penting adalah fungsi akal yang kedua adalah akal itu sebagai makhluk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu akal menjadi maf'ul, menjadi objek. Akal itu harus paham bahwasanya dirinya adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika akal itu menjadi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akal itu memiliki porsi di mana dia itu harus diam dan tidak terlalu mencari argumen atas setiap hal yang diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan Quran hadis dan Allah memberi porsi pada akal manusia untuk bisa menafsiri dan juga menjelaskan makna Quran hadis. Tapi di satu sisi Allah juga memberikan porsi kepada akal untuk diam dan tidak terlalu banyak menafsiri dan juga mengkritisi apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalkan akal manusia itu terkadang posisinya menjadi maf'ul atau menjadi objek, menjadi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal akan selalu terhenti pada setiap hukum-hukum yang ta'abudi. Di dalam usul fikih sendiri, hukum-hukum ta'abudi itu adalah hukum yang memang tidak bisa tidak bisa dilogikakan dengan logika manusia. Seperti contoh misalkan kewajiban sholat 5 waktu, kenapa sholat yang wajib itu hanya 5? Itu tidak bisa dilogikakan. Sampai mati pun kita kalau mencari argumentasi yang sesuai dengan logika manusia itu tidak akan ditemukan. Kenapa sholat duhur itu jumlah rakaatnya ada 4? Kenapa tidak 3? Kenapa enggak 5? Ini adalah sesuatu yang akal tidak bisa menjadi pelaku. Akal tidak bisa digunakan untuk mencari alasan atau untuk menolak apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Di sini akal posisinya sebagai makhluk dan selayaknya makhluk yang baik, akal itu seharusnya menerima hukum yang telah ditetapkan oleh Allah tanpa banyak protes. Itu yang disebut ibadahnya akal. Jadi akal punya ibadah, akal pikiran manusia itu punya ibadah, dan bentuk ibadah akal pikiran manusia itu adalah dengan cara menerima
sebagian hukum yang memang tidak bisa dianalogikan oleh pikiran manusia. Contoh seperti hukum sholat tersebut. Imam Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Laukana hadaddin ala ro'yi, lakana asfalul khuf aula bil mashi." Andai kata agama Islam itu didasarkan kepada logika saja, maka harusnya khuf, dalam membasuh khuf, itu yang harusnya dibasuh itu adalah bagian bawah khuf. Karena bagian bawah khuf adalah bagian yang memang sering terkena najis. Yang terkena najis ya bagian bawah. Tapi ternyata dalam kaidah fikih, dalam konteks-konteks hukum fikih, ketika kita memakai khuf, itu yang dibasuh bukan bagian bawahnya, tapi justru bagian samping dan juga bagian atasnya. Itu menunjukkan tidak selamanya pikiran, logika manusia itu memiliki peran aktif dan juga memiliki keabsolutan yang pasti. Justru terkadang logika manusia itu harus tunduk di bawah syariat agama Islam sebagai sarana ibadahnya logika, ibadahnya akal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadahnya akal itu adalah dengan cara tunduk menerima hukum Allah yang memang tidak bisa dirasionalkan olehnya sendiri. Kesimpulannya, bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan bekal nafsu dan juga akal. Dan akal sendiri memiliki dua porsi. Yang pertama, porsi pertama akal sebagai fa'il atau akal sebagai alat ijtihad yang sangat ampuh yang bisa menjadi solusi terhadap permasalahan-permasalahan kekinian yang selalu baru. Sedangkan teks-teks Al-Quran dan hadis itu tidak pernah mengalami perubahan. Jadi akal memiliki fungsi yang sangat vital sekali di sini sebagai sebagai penyambung jalan antara globalnya teks-teks Quran hadis dan juga selalu berubah-ubahnya dinamika yang dialami oleh masyarakat. Dan yang kedua, fungsi dari akal pikiran. Yang kedua dari fungsi dari akal pikiran adalah akal sebagai makhluk Allah yang baik, yaitu dengan cara akal menerima dan juga beribadah dengan Allah dengan cara akal menerima hukum-hukum Allah yang memang tidak mampu untuk diuraikan oleh akal tersebut tanpa banyak protes dan tanpa banyak memberikan argumen-argumen yang terlalu atau terkesan memaksakan argumen tersebut. Cukup sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang pas atau penjelasan yang kurang pas, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.